Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 7, transaksi utang antara entitas induk dan anak, utang. Yang pertama, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Untuk mendanai kegiatan operasionalnya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika timbul beban bunga atau pendapatan bunga juga harus dieliminasi. Selanjutnya ada transaksi pembelian obligasi langsung dan afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung melalui pihak non-afiliasi. Selain itu, entitas induk juga dapat memberi obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Pembelian tidak pada harga par, kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Ketika pada saat kupon obligasi tidak tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par. Jurnal eliminasinya menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Yang ketiga, ada transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak afiliasi. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau anak. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga, dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasi. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga akan muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Di sini ada gambar. Yang pertama, harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi. Tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Harga pembelian obligasi lebih kecil dari nilai tercatat obligasi. Terdapat keuntungan penarikan obligasi. Harga pembelian obligasi lebih besar, ingat, lebih besar dari nilai tercatat obligasi. Terdapat kerugian penarikan obligasi. Pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Entitas induk membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian penarikan obligasi sebesar porsi kepemilikan saham di entitas anak. Karena sudah di penghujung presentasi, sekian dari saya siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.